Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our class guide for pronunciation class. So today our ninth meeting we'll talking about hard and soft sound. So let's see what's hard and soft sound. Okay. So hard and soft sound it's talking about the letter C and G because those two letters is sometimes confusing when we pronounce it. Ya, jadi hard and soft sound ini hanya terjadi di dua letter ya, letter ini yaitu C dengan G karena biasanya cara kita menyebutkan dua kata ini, dua letter ini, sorry, kalau dia bergabung dalam sebuah kata itu berbeda-beda. Kalau C ada yang disebut C murni, kemudian ada juga yang dipronounce S, ada juga yang dipronounce K, sedangkan kalau G ada yang dipronounce G murni dan ada yang dipronounce C, ya. So let's see what's hard and soft sound of C and G. Okay, this is the phonetic symbol that I pretty sure that you have known those symbols. Yeah. So we go first for the hard and soft sound of C. So the pronunciation of C is generally but not always depending upon the letter that follows. Jadi pronunciation atau pengucapan dari C ini generally biasanya Pak atau pada umumnya tapi tidak selalu ya. So that's the things that you need to keep in your mind that teori ini tidak selalu terjadi di semua cases dari kata itu ya. So ini generally but not always depending upon the letter that follows. Jadi pengucapan dari C itu generally atau biasanya bergantung pada huruf setelah huruf C itu. If the following letters is E, I, or Y, so the pronunciation is said to be soft. Jadi kalau C-nya itu diikuti oleh huruf E, I dengan Y, maka pengucapan dari C ini disebut sebagai pengucapan soft. Ya, the soft, we have soft as represented by C in the IPA. Jadi apa yang dimaksud dengan pengucapan soft itu untuk C itu biasanya disimbolkan dengan huruf S di phonetic symbols ini. Ya. Kemudian kalau dia tidak diikuti, in the other hand, if the following letter is anything including a blank space, the pronunciation is termed hard. Thus, we have hard C as represented by K in the IPA. Jadi kalau misalkan huruf C itu dalam kata, kita berbicara kata ya guys ya, huruf C itu tidak diikuti oleh ketiga huruf ini, maka dia dipronounce hard atau biasanya disimbolkan oleh huruf K ya, kalau dia di phonetic symbols ya. Jadi saya ulangi lagi, kapan C dipronounce soft atau disimbolkan dengan huruf S jika dia diikuti oleh huruf E, I dengan Y. Sedangkan kalau tidak diikuti oleh huruf itu, maka dia dipronounce hard atau biasanya disimbolkan dengan huruf K di phonetic symbol. Okay, let's see the example. The example of soft C. One by one, cell. Ini kenapa disebut C-nya dipronounce S? Karena dia diikuti oleh huruf E. Seperti aturannya tadi. Ya, kita kembali ke aturannya. This one. Kemudian, next example. Decision. Why it's pronounced as C, we say decision. Because C is followed with I. Dia diikuti oleh huruf I. Sama juga dengan kata license. Kenapa bukan license? Nah, karena ini C-nya diikuti oleh E. The next one, same with recently. C-nya juga diikuti dengan E. Kemudian, juicy. Juicy ini C-nya diikuti oleh Y. Mengikuti aturan yang tadi. Ya, Y. Maka dia dibaca S. Oke. Sama dengan city, ya, city. City. Ini dia diikuti oleh I, maka dia dibaca S juga. Sama dengan receive diikuti oleh E, distance diikuti oleh CE, kemudian pronounce diikuti oleh E, kemudian
cylinder diikuti oleh Y. Ya, jadi semua ini dibaca S C-nya. Oke. Jadi kenapa dia dibaca S? Karena dia diikuti oleh kata E, I dengan Y. I guess it's quite clear, guys. Okay. Next one. The example of hard C. Ya, kapan hard C itu atau biasanya dibaca C-nya dibaca K, ya. Karena ini semua ini tidak diikuti oleh ketiga huruf itu, maka dia dibaca dengan K. Let's pay attention one by one. For the word call, C-nya diikuti oleh A, cup diikuti oleh U, class diikuti oleh L, fact diikuti oleh T, panic dia bahkan berdiri sendiri, correct diikuti oleh T, cross ya, cross diikuti oleh R, rescue diikuti oleh U bukan E, public tidak diikuti oleh apapun, kemudian egg diikuti oleh CH. Ya. Jadi ini semua karena dia tidak diikuti oleh ketiga huruf itu, maka dia dibaca K atau bisa kita sebut dengan hard C. Oke, next one. Kita pindah dari C. Maybe it's will answer your question. Why sometimes we pronounce C with S, or sometimes we pronounce C with real C? Why sometimes we pronounce C with K? That's the reason. You may answer later if there is someone asking you. Okay, the next one is hard and soft G sound. So the pronunciation of G is generally but not always depending upon the letter that follows G. Sama aturan yang tadi. Jadi kalau ada huruf G itu diikuti oleh huruf E, I dengan Y, maka dia disebut dengan soft G atau biasa ditandai dengan simbol C. Ya, simbol ini. Sedangkan kalau dia tidak diikuti oleh ketiga huruf ini, when the following letter is anything else including a blank space, the pronunciation is said to be hard. Maka dia dikategorikan sebagai hard G yang biasa disimbolkan dengan huruf ini, G. Ya, okay? So actually, basically, the rule is same like C and G, but the difference is only the represented in the APA atau in the phonetic symbol. Jadi sebenarnya persamaannya dengan C tadi sama-sama diikuti huruf E, I dengan Y, tapi cara bacanya saja yang berbeda. Kalau dia soft maka dia dibaca dengan C, sedangkan kalau G hard maka dia dibaca dengan G murni, ya, G biasa. Okay, let's see one by one the example. Yes. Soft G kata general, ya. Ini dibaca C karena diikuti dengan huruf E. Gymnastic. Ini dibaca J karena dia diikuti oleh huruf Y. Energy. G ya. Kenapa dia dibaca G bukan energi? Karena dia diikuti oleh huruf Y. Sama dengan changing diikuti oleh huruf I. Giant diikuti oleh huruf I. Large diikuti oleh huruf E. Intelligible diikuti oleh huruf I, kemudian George diikuti oleh huruf E. Oke. Jadi kenapa itu dibaca C? Karena dia diikuti oleh ketiga huruf itu E, I dengan Y. Oke. And then for the example for the hard G, ya hard G atau ini hard G disebut G murni, ya, nggak dibaca J yang tadi karena tidak diikuti oleh ketiga huruf itu. Ingat ya, diikuti bukan huruf sebelumnya seperti ini. Contohnya golf bukan jolf, great, fragrant, glad, progress, grabs, gum, and pick. Ini murni dibaca G karena tidak diikuti oleh ketiga itu. Ingat ya, diikuti atau kata setelahnya. Okay, in some words, however, there are some words that including both hard C and soft sound, C sound. Thus, it's pronounced either K or S. Ya, jadi untuk C,
biasanya di dalam sebuah kata itu dia kombinasikan C-nya disebut atau dipronounce K atau dan dipronoun S. Oke, contohnya success ya, success. Huruf success. Ini yang C yang pertama dia disebut K, sedangkan yang C yang kedua dia disebut S ya, atau dia dipronounce S. Kenapa? Karena C-nya yang pertama tidak diikuti oleh ketiga huruf itu, sedangkan C yang kedua diikuti oleh ketiga huruf itu, E, I dengan Y. Nah, jadi biasanya ini yang dimaksud, biasanya dalam satu kata itu pengucapan dari kedua itu dilibatkan ya, dua-duanya bisa ada di dalam ya. Jadi kita nggak baca sukses ya, tapi kita baca success ya, karena C yang pertama dipronounce dengan K, kemudian C yang kedua dipronounce dengan S. Sama juga dengan contoh yang kedua seperti clearance ya, K-nya yang pertama, C-nya yang pertama dibaca K, kemudian C-nya yang kedua dibaca S. Kenapa? Karena ada yang tadi aturannya ya. Kemudian the next example, vacancy ya. Ini C-nya yang pertama C-nya pertama dibaca K, sedangkan C yang kedua dibaca S. Vacancy. Karena kenapa? Setelah C-nya ini ada huruf Y, sama dengan ini. Sama dengan circulate. 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 C ini yang pertama dibaca S karena diikuti dengan I, kemudian K, Q, C yang kedua dibaca K karena dia diikuti oleh huruf U ya. Bicycle sama, access juga sama. Jadi bukan access tapi access ya. Satu dibaca K, satu dibaca S. Bukan bicycle ya, tapi bicycle ya. Kenapa ini dibaca C? Karena diikuti dengan huruf Y. Kenapa ini dibaca K? Kenapa kel? Karena dia tidak diikuti dengan E, I dengan Y. Sama juga dengan G. Ya, sama juga dengan G. Similarity, there are also some words that including both hard and G, both hard G and soft G sound. Thus it's pronounced either G or Ch. There are among others. Jadi sama case-nya dengan G juga. Bisa juga terjadi dua pengucapan itu terjadi dalam sebuah kata. Ya, contohnya garage, geography, geography, gorgeous, and then gauge, and then gigantic, and then geology. Oke, ini agak susah ya dipronounce karena kita harus ingat ini yang mana sih yang masuk ke dalam ketiga itu. Oke, let's see. Garage. G yang pertama dipronounce G murni ya, atau dipronounce hard. Sedangkan G-nya yang kedua dipronounce J karena dia diikuti oleh huruf E ya, garage. Kemudian yang pertama geography. Yang the next one is geography ya, geography. Bukan geografi ya, geography. Kenapa? Karena J yang pertama dia harus soft karena diikuti oleh huruf E, maka dia harus dibaca J. Sedangkan G yang kedua karena tidak diikuti oleh huruf ketiga itu, maka dia dibaca murni G. Sama dengan ini. Bukan gorgeous ya, tapi gorgeous ya, gorgeous. Kenapa ini J? Karena dia diikuti oleh huruf J. Sama dengan ini ya. Gorgeous dengan gigantic, kemudian geology. Okay, so it's a little bit hard to make it different if they mix in one word. It's because we need to remember whether it's followed by E, I, or Y or not. Okay, but like I said to you, it's not always happen in all words. Yeah, it's not always happen in all words. So that's why there is some exception. Yeah. The meaning of exception is pengecualian. Jadi seperti yang saya bilang tadi, pertama tidak semua aturan ini terjadi di semua ya. Aturan ini tidak terjadi di semua kata ya. Karena ada pengecualian, tapi biasanya terjadi seperti itu ya. Other than above rules, however, there are some exception.
atau pengecualian. This mostly involve giving hard pronunciation to the word or the rule indicates the soft sound. Thus, it's mostly pronounced G, ya. Those words are among others, ya. Seperti kata gear, cat, give, gift, tiger, sugar, girl. Ini kenapa tidak dipronounce ce bukan cheer ya? Karena ini adalah exception ya, pengecualian ya. Harusnya kan dia disebut disebut soft tadi ce ya. Karena dia diikuti oleh huruf dan diikuti oleh huruf i. Nah, tapi ini tidak berlaku karena ini adalah pengecualian, guys. Oke. Kenapa kita tidak sebut ini jadinya karena dia diikuti G-nya diikuti oleh menjadi tiger. Enggak ya, biasanya ini disebut hard G atau murni disebut G ya, karena ini adalah pengecualian, guys. Oke. Makanya tadi di slide yang pertama dia bilang generally, not always. Oke, generally ya. Other exception include present participle where the verb end with G such as banging, hanging, and ringing. Ya, pengecualian yang lain jika kata kerja atau sebuah kata kerja itu diikuti oleh ing, maka kita tidak harusnya kan ini dibaca ce atau Beijing, harusnya kan Beijing, padahal enggak, dia tetap dibaca banging. Sama dengan ini harusnya dibaca hanging, tapi dia tidak dibaca seperti itu, dia tetap dibaca hanging dengan ringing. And then some foreign words that have been adapted into the English are also exception. Ada beberapa kata juga yang diserap menjadi bahasa Inggris ya, sebenarnya dia berasal dari bahasa asing lain ya, tapi dia diadapted atau diserap dalam bahasa Inggris, maka dia tidak berlaku seperti itu. Seperti kata geisha dengan Gestalt ya. Geisha kan ini berasal dari bahasa Jepang ya. Kalau Gestalt I don't know what kind of word is that, but it's a foreign word ya. Harusnya kita kalau misalkan kita mengikuti aturan yang tadi, karena dia diikuti oleh huruf maka dia harus dibaca geisha, padahal tidak, karena memang pengucapan dari sononya itu adalah G, maka kita baca geisha. Okay, guys, so I guess that's all our material for today. I hope it's quite easy to understand, and I hope it will answer the question of the people who always say why sometimes C and G pronounced with a different way. Okay, that's all. Thank you very much, and see you again next meeting.